Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya masuk Islam Jamaah itu sejak lahir karena memang orang tua saya itu dari dulu di komunitas ini, di Islam Jamaah ini. Otomatis saya ikut orang tua gitu sejak lahir di Islam Jamaah. Saya berawet di sana, remaja di sana, bahkan dipondokkan di pondoknya Islam Jamaah. Yaitu mereka memanai hadis layahilu, jadi menganggap jiwa dan harta manusia selain golongannya, walaupun manusia ini Islam, itu dianggap halal. Jadi hukum asalnya itu halal, halal dibunuh, halal dirampas hartanya, begitu. Jadi kok ngeri sekali gitu. Padahal yang saya pahami kan waktu zaman Nabi, ketika berhadapan dengan orang kafir pun, ketika tidak perang itu nggak boleh bunuh gitu loh. Lah ini enggak, ini udah dihukum asal kayak gitu. Pokoknya sebelum masuk Islam Jamaah hidupnya belum halal, jadi untuk dibunuh itu halal, diambil hartanya halal. Lain hukum dari mana gitu? Padahal Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Ya ada, karena cuma ini agak privasi ya. Jadi ketika di dalam itu memang terang-terangan ada amir dan hukum aslinya memang seperti itu. Jadi ketika kita nggak punya amir, nggak berbeat dengannya, itu tadi yang saya katakan tadi, hidupnya tidak halal, halal dibunuh. Otomatis kan kita takut ya, masa hidup sekali nggak halal hidupnya, nggak halal hartanya, otomatis kan kita harus mengangkat seorang amir, kita beat. Ya sudah, saya juga beat di situ sama amirnya mereka waktu itu gitu, waktu saya masih di Islam Jamaah gitu. Waktu saya mutusin hijrah, akhirnya kan keluarga tahu semua ya. Keluarga saya sendiri tahu, keluarga istri sendiri tahu. Nah, waktu itu pada kaget, karena notabene saya kan di situ termasuk mubalek lah gitu ya, penyampai gitu. Kok bisa keluar gitu kan. Waktu itu pada nangis semua, ibu saya, bapak saya, adik-adik saya, kakak saya pada nangis. Bahkan kakak saya ini ya, kakak yang pertama ini, beliau kan dulu pernah cerai sama suaminya. Bilangnya, saya dulu cerai aja sama suami, nangisnya cuma sehari. Tapi lihat adik saya keluar dari Islam Jamaah, nangis saya bisa 3 hari gitu. Ya karena saking pahamnya dengan akidahnya tadi, yang bukan Islam Jamaah berarti kafir, berarti neraka. Otomatis ketika adiknya keluar, anggapannya wah nanti adik saya masuk neraka gitu kan. Jadi sangat sedih gitu. Sama halnya yang terjadi dengan keluarga mertua saya. Bapak mertua yang notabene hampir nggak pernah nangis, bahkan saya belum pernah lihat beliau nangis. Tapi ketika saya keluar dari Islam Jamaah, beliau nangis sampai nggak bisa bicara hampir. Karena saya paham lah, ketika saya keluar, otomatis beliau menganggap saya ya itu tadi, murtad, akan masuk neraka. Dan imbasnya ke anaknya kan istri saya nih. Anaknya masih kecil-kecil, 2 orang, 2 anak. Yang satu umur 2 tahun, yang satu umur setengah tahun. Kan pasti kan imbasnya ke situ. Pasti ketika saya keluar, otomatis nggak boleh lagi tuh, nggak boleh lagi bersama dengan istri. Dalam tanda kutip, suruh pisah, suruh cerai gitu kan. Akhirnya itu tadi, mertua saya sampai nangis sampai seperti itu. Apalagi istri saya, ibu mertua, semualah sedih semua, nangis semua ketika melihat saya keluar dari Islam Jamaah.
Jadi di dalam Islam Jamaah itu kan tiap bulan ada namanya, mereka bilang pembelaan. Itu adalah bisa dibilang persenan. Jadi ketika misalnya saya nih kerja dapat uang 2 juta, ya harus mengeluarkan dari 2 juta itu 10% 200.000 untuk infak gitu ya. Waktu itu kondisi keluarga saya, orang tua itu kan kondisinya kurang mampu ya, cuma kerjanya kan garap tanahnya orang, sawahnya orang, bagi hasil gitu. Jadi kadang untuk makan aja kurang gitu, cuma ya tetap harus suruh bayar itu tadi, persenan tadi gitu. Bahkan ketika adik saya waktu itu kerja gitu kan, kerja di Tulungagung itu kan dapat gaji nih, itu disuruh bantuin bayarin infak persenannya ibu saya, orang tua saya. Bahkan caranya bayar itu nggak boleh kok transfer langsung ke ibu saya. Khawatirnya apa? Khawatirnya bukan disuruh, bukan nanti dana itu yang ditransfer adik saya bukan dibayarin ke imamnya untuk persenan, tapi malah dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan minum. Itu nggak boleh gitu. Lebih diutamakan infak persenannya. Jadi caranya gini, ketika adik saya dihubungi imamnya untuk bantuin pembayaran persenan ibu saya, itu adik saya disuruh transfer ke tetangga yang notabene pengumpul dana di kelompok itu gitu. Jadi nggak boleh langsung ditransfer ke ibu saya gitu. Kuatirnya dibuat makan, dibuat minum gitu kan, parah ini kan gitu. Harusnya kan yang diutamakan kan kebutuhan tadi, makan minum. Lah kok ini untuk bayar persenan itu tadi, kan ini sangat tidak logis gitu. Masih menyampaikan makalah, namanya makalah CAI, Cinta Alam Indonesia, namanya bagus ya. Cuma isinya di situ kebanyakan itu menekankan tadi kefahaman Islam Jamaah gitu kan. Jalan satu-satunya masuk surga ya cuma ini, di sini gitu kan. Harus masuk Islam Jamaah, baiat dengan amirnya gitu. Ketika nggak mau seperti itu, walaupun sholat tekun, puasa tekun, zakat dikeluarin, jihad juga, bahkan haji gitu, nggak ada artinya gitu, nggak diterima gitu kalau nggak baiat dengan amir di situ gitu. Jadi intinya jamaah surga, maksudnya jamaah itu mereka anggap jamaah itu ya kami gitu, Islam Jamaah ini. Nggak jamaah, nggak mau masuk Islam Jamaah, nggak mau baiat, neraka gitu, kafir neraka gitu, nggak sah Islamnya. Intinya seperti itu sih. Memang dulu saya waktu di Islam Jamaah mendapat amanah dari keamiran itu kan, disuruh menyampaikan atau dalam tanda kutip mendoktrin itu tadi, paham jamaah surga nggak jamaah neraka itu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya nggak sampai mengajak orang luar masuk ke Islam Jamaah, itu belum sempat gitu. Itu yang saya syukuri di situ. Cuma ya yang saya sesali ya itu saya menyampaikan ilmu yang sebenarnya saya ini belum mumpuni, belum pantas untuk menyampaikan. Bahkan kaidah-kaidah bahasa itu, bahasa Arab gitu kan, nahwu shorof itu saya nggak bisa sama sekali gitu. Cuma langsung disuruh menyampaikan ini Quran ini maknanya gini, keterangannya gini. Padahal saya sebenarnya merasa nggak pantas gitu. Cuma memang nggak penting itu kan, pantas apa enggak itu nggak penting. Yang penting paham jamaah surga nggak jamaah neraka itu udah gitu, udah beres gitu. Kejadian yang menurut saya nggak masuk akal gitu ya. Waktu itu siang hari, waktunya sholat duhur. Jadi sedikit cerita, ibu saya ini menderita sakit stroke. Cuma sudah masa pemulihan, jadi bisa jalan pelan-pelan dengan pakai tongkat. Waktu itu walaupun keadaan seperti itu, beliau ingin sholat di masjid gitu. Cuma kalau jalan otomatis nggak mampu karena jalan aspal panas gitu kan, jalannya cor-coran panas. Terus beliau minta bapak untuk nganterin, cuma waktu itu bapak lagi di kamar mandi. Otomatis saya inisiatif untuk nganterin ibu saya, mau sholat ke masjid tak anterin pakai kursi roda di Masjid Islam Jamaah yang cuma berjarak 2 rumah dari rumah saya.
Akhirnya saya antarkan itu ibu ke masjid. Otomatis karena saya udah mendengar adzan dan udah di masjid, ya saya sholat di situ. Kan lucu ya kalau udah adzan, masjidnya udah adzan, kok malah saya pergi cari masjid lain, kan aneh gitu kan. Kayak setan aja ketika udah dengar adzan kok malah kabur gitu. Ya singkat cerita saya wudhu, masuk masjid, sholat sunnah, terus nunggu qomat. Singkat cerita qomat, dimulailah itu sholat berjamaah. Imam takbir, kita juga di sop awal takbir, cuma satu sop sih karena jamaah sedikit gitu. Tiba-tiba sebelum rukuk rakaat pertama, saya kaget nih, tiba-tiba ada yang narik dari belakang. Mungkin beliau ini ketinggalan gitu kan, anaknya masih muda, mungkin karena melihat saya yang udah keluar dari Islam jamaah seakan-akan pengkhianat gitu ya, udah bukan orang iman lagi kok sholat di situ ngapain gitu. Akhirnya tiba-tiba beliau narik saya dari belakang, pundak saya ditarik, langsung didorong sampai keluar pintu. Karena memang jarak antara soft dengan pintu samping itu dekat gitu, nggak jauh. Didorong, kaget saya, didorong tiba-tiba ditarik, didorong keluar pintu. Nggak cuma seperti itu, bahkan saya dipisuin, dimaki-maki gitu. Asu dan gitu. Kayak gitu. Terus diusir, minggat gitu kan. Bahkan pintu samping masjid itu ditutup dengan keras, blank. Waktu itu masih kondisi salat berjamaah gitu ya. Ya sudahlah, saya dengan sangat sedih gitu, masa ajaran kok seperti ini gitu, orang ibadah sama Allah kok sampai digituin gitu. Ya sudahlah, saya dengan sangat sedih sekali saya pulang waktu itu. Dan waktu itu terus saya ya sholat, tapi di masjid lain, di masjid umum, masjid desa situ gitu, yang juga masih dekat dengan rumah, walaupun lebih jauh dari masjid Islam Jamaah tadi. Ya ini dampak dari doktrin kayak gitu. Jadi sebenarnya ibu itu lihat, dalam hati nangis juga anaknya digituin. Cuma beliau gimana, beliau juga pahamnya masih di Islam Jamaah. Kalau nggak Islam Jamaah keluar berarti murtad, berarti kafir, sama masih. Jadi ya dianggapnya masih biasa gitu, karena saya udah keluar dari situ gitu. Tapi ibu waktu itu bilangnya, besok jangan lagi nganter saya, kasihan kamu digituin sama mereka gitu. Dampak paham takfiri sangat besar sih dalam hidup saya gitu ya, dalam rumah tangga saya. Waktu itu awal cerita itu saya tinggal masih di rumah mertua sama istri sama anak, di rumah mertua di Kediri. Waktu itu saya mendengar kabar ibu sakit stroke pertama kali itu. Akhirnya saya bilang istri, ayo Dik, kita jagain ibu, kasihan nggak ada yang jaga gitu. Saya ajak istri ke Klaten, saya rumahnya Klaten, Jawa Tengah. Saya ajak ke sana sama anak yang waktu itu masih umur 9 bulan, anak pertama. Saya ajak ke sana, ngerawat ibu selama 2 bulan lah. Waktu itu saya ya karena fokus ngerawat ibu, otomatis kan saya nggak bisa kerja gitu ya. Singkat cerita, karena perbedaan cuaca, jadi di Klaten itu panas, adapun di tempat mertua kan pegunungan dingin, istri kurang nyaman di suasananya, dan anak saya juga rewel karena kaget dengan suasananya. Kan akhirnya istri dengan pertimbangan banyak itu akhirnya minta dianterin pulang ke Kediri. Ya udah, anterin kan ke Kediri lagi. Tapi saya masih balik ke Klaten karena masih ngerawat ibu gitu. Lah di sela waktu itu saya ngelihat tuh video-video teman-teman hijrah yang udah keluar. Waktu itu kan saya belum keluar dari Islam Jamaah, masih di dalam gitu. Ketika saya melihat banyak video tentang pemahaman Islam harusnya seperti apa, takfiri apa itu takfiri, boleh apa enggak gitu kan. Makanya dari situ saya paham, oh harusnya enggak seperti ini Islam itu kan. Terus akhirnya dari situ saya memutuskan untuk hijrah itu. Hijrah keluar dari Islam Jamaah. Ya udah, saya bilang ke istri kan, saya kan waktu itu menghubung-hubung gitu ya, harusnya nggak bener nih ajaran ini. Padahal waktu itu kan saya udah di Islam Jamaah udah puluhan tahun gitu ya.
Dengan pengalaman seperti itu saya tersadarkan, alhamdulillah kan Allah memberi hidayah gitu. Akhirnya saya bilang ke istri itu, ya mungkin kesalahan saya kan nggak nyusun strategi dulu biar lebih aman dan bisa ngajak istri untuk memahamkan istri gitu. Cuma saya waktu itu menggebu-gebu sekali, saya langsung bilang apa adanya. Saya nggak mau lagi mengkafirkan orang selain orang Islam jamaah gitu. Intinya saya memutuskan untuk keluar dari ajaran seperti itu. Ternyata waktu itu istri mengabari kabar gembira bahwa beliau hamil kedua gitu. Posisi beliau di Kediri ngabarin saya bahwa beliau hamil gitu. Otomatis saya bingung juga ini. Saya sadar ketika saya memutuskan untuk keluar dari Islam jamaah, otomatis saya harus mengambil resiko pasti disuruh cerai gitu, disuruh pisah sama istri karena saya dengan murtad, nggak boleh seorang iman kumpul dengan orang murtad gitu kan. Tapi ini murtad dari mana dulu kan gitu, murtad dari Islam jamaah waktu itu. Akhirnya benar, istri bilang ke mertua bahwa saya udah hijrah gitu, maksudnya udah keluar dari Islam jamaah. Akhirnya mertua ngomong ke saya, dan pengurus-pengurus di situ juga pengurus Islam jamaah, tokoh-tokoh di situ, ya intinya gimana caranya biar istri saya tidak saya pengaruhi, tidak saya ajak keluar dari Islam jamaah gitu. Disuruhlah buat pisah gitu. Saya sebagai suami, jadi ya masa sih tega ya, saya sebagai manusia, sebagai suami, dengan kondisi istri yang anaknya masih kecil, masih belum ada setahun, belum genap setahun, dan masih hamil muda, hamil 2 bulan waktu itu, disuruh pisah. Siapa yang tega gitu kan. Akhirnya saya mengambil strategi, mengambil cara bagaimana caranya biar saya bisa masuk lagi, dengan tujuan paling enggak ketika saya disuruh pisah itu saya paling enggak udah menemani istri selama hamil sampai lahiran gitu kan. Kan sebagai suami melihat istri berjuang sendiri, anak kecil, kondisi hamil, terus lahiran sendiri. Kan saya sudah pernah melihat istri hamil, istri lahiran pertama itu ya begitu beratnya perjuangannya. Saya kan nggak tega itu ketika melihat nanti kok istri sampai melahirkan sendiri, nggak saya temanin, nggak saya support itu kan, saya nggak tega itu. Akhirnya saya mutusin untuk bilang ke pengurus Klaten, Islam Jamaah Klaten. Saya bilang mau masuk lagi Islam Jamaah gitu. Biar tujuannya biar nggak disuruh pisah lagi gitu kan. Karena masuk lagi ke Islam Jamaah gitu, dianggap iman lagi setelah murtad gitu kan. Akhirnya ya itu, singkat cerita, karena saya nggak dipercaya lagi, niatan saya nggak dipercaya masuk gitu kan. Di tingkat kelompok itu udah dibilang gini, wah kamu cuma main-main gitu kan, tobatmu serah ditompo gitu. Nah ini yang terima tobat siapa, Allah atau manusia gitu kan. Nah sampai bilang tobatmu serah ditompo gitu kan, karena dianggap fahamnya belum bener-bener, intinya udah berubah lah, nggak mau mengkafirkan selain Islam jamaah gitu kan. Akhirnya saya waktu itu bisa dibilang depresi juga, karena beratnya perasaan saya membayangkan perjuangan istri yang kondisinya seperti itu kok disuruh ninggalin itu kan. Sebagai manusia siapa sih yang tega itu. Akhirnya saya nggak putus asa, di Klaten nggak diterima. Saya bilang ke jajaran pengurus Islam Jamaah di Kediri, di tempat mertua saya. Alhamdulillah di sana saya masih diterima. Akhirnya endingnya saya langsung pindah ke Kediri dengan syarat masuk Islam Jamaah lagi harus taubat dengan cara mereka. Jadi tobatnya itu nulis surat nih lah, surat tobat kayak surat penebusan dosa gitu ya. Intinya saya nama siapa, dosanya apa, tobat dengan Bapak Imam gitu kan. Akhirnya ya saya nulis itu surat tobat. Cuma waktu itu saya disidang lagi kan sama kepengurusan daerahnya situ. Syaratnya tobat ada 2. Pertama 2 itu. Yang satu itu nggak boleh melihara jenggot. Waktu itu kan saya udah melihara jenggot nih, suruh nyukur gitu kan. Bilangnya gini, kita
melatih keriduanmu bener-bener tobat apa enggak gitu kan. Kita ini enggak benci sunnah enggak ya cuma gitu. Cuma ini sebagai kesungguhanmu itu bener-bener pahamnya masih mau ke Islam Jamaah lagi apa enggak, itu caranya itu jenggot suruh dibersihin gitu kan, biar enggak kayak teman-teman yang udah keluar dari Islam Jamaah kan rata-rata melihara jenggot gitu kan. Apa dia nggak paham gitu loh, padahal kan Nabi kan melihara jenggot, kok ini malah suruh nyukur kan aneh gitu kan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, saya nggak boleh berhubungan dengan istri, berhubungan badan dengan istri selama 2 bulan. Kan ini juga aturan dari mana gitu loh. Kita secara agama itu belum pisah, masih resmi, nggak ada kata talak dari saya, nggak ada putusan hakim bahwa saya nggak ngasih nafkah dan lain-lain, terus dihukumi cerai, nggak juga, masih resmi suami istri. Masa nggak boleh berhubungan dengan istri selama 2 bulan, kan ya aneh gitu kan. Tapi karena saya bener-bener demi biar bisa menemani istri selama hamil sampai lahiran, ya udah 2 saat ini saya jalani. Jadi waktu itu ya udah saya cukur jenggot dengan berat hati gitu ya. Padahal saya kan berusaha menjalani melakukan sunnah gitu kan, sunnah Nabi, memelihara jenggot. Dengan berat hati saya cukur habis. Dan saya waktu itu kan masih di rumah mertua nih, jadi sama mertua nggak boleh satu kamar sama istri ya, dipisah sama kamarnya. Padahal belum pisah kan gitu, belum cerai, belum talak satu pun belum kan gitu, udah dipisah kamarnya tuh suami istri. Tapi ya kadang di sela-sela itu saya mengambil kesempatan ketika nggak ada mertua ya biasa sama istri gitu. Cuma tanpa sepengetahuan orang tua, karena orang tua termasuk salah satu tokoh di sana, tokoh Islam Jamaah. Akhirnya alhamdulillah saya bisa menemani istri sampai lahiran, bisa menemani sampai anak umur 2 bulan waktu itu. Baru kemarin istri lahiran itu bulan Januari, anak 2 bulan berarti bulan Maret ya, bulan Maret. Waktu itu jadi di sela-sela waktu selama saya nemanin istri, selama istri hamil sampai melahirkan, saya kan berusaha berdiskusi dengan istri, kita belajar lagi Islam itu seperti apa, tujuannya biar istri saya bisa memahami bahwa ajaran takfir ini salah gitu kan, ajaran mengafirkan orang selain Islam Jamaah itu salah gitu. Cuma endingnya malah ketika anak saya umur 2 bulan itu, istri bilang ke mertua bahwa saya ini nggak serius tobatnya gitu kan, pahamnya sudah berubah gitu kan, nggak mau mengafirkan selain Islam Jamaah gitu. Akhirnya mertua tahu, semua sedih tuh, merasa saya ini menipu gitu kan, merasa saya ini tobatnya main-main gitu kan, menipu orang banyak, menipu kepengurusan Islam Jamaah daerah situ gitu kan, menipu semua jamaah di situ gitu kan, warga jamaah di situ, Islam Jamaah di situ. Ya itu akhirnya orang mertua tahu, langsung saya dipisahin lagi tuh, nggak boleh sekamar lagi gitu kan, udah nggak boleh satu kamar lagi dengan istri, bahkan dianggap bukan suaminya lagi gitu kan, bukan mahram gitu. Itu waktu itu bahkan ya udah dianggap bukan suaminya. Akhirnya saya dengan berat hati pamitan lagi pulang ke Klaten gitu. Terus di Klaten ya saya cari kerja lah, namanya suami kan pengen memenuhi kebutuhan istri dan anak, cari kerja, tapi qadarullah belum dapat. Akhirnya saya dikontak teman saya di Serang, disuruh kerja di sana. Otomatis terus saya kerja di sana selama sebulan waktu itu. Setelah kerja sebulan saya dapat penghasilan, saya pengen nemuin anak untuk ngasih nafkah gitu kan. Akhirnya saya pulang tuh ke Kediri, berkunjung ke tempat mertua gitu kan, istri dan anak kan di sana gitu. Kaget itu mertua itu saya datang gitu kan, karena udah nggak dianggap suaminya anaknya gitu kan. Waktu itu mertua bimbang ini, mau nerima apa enggak ini kan gitu.
akhirnya dengan berat hati, dengan bujukan istri, mertua mau nerima saya, cuma nggak sebagai menantunya, cuma dianggap sebagai tamu doang gitu kan. Diberikan kamar terpisah dengan istri saya dan diberi waktu cuma 3 hari di situ gitu. Dianggap seperti tamu, bukan menantunya lagi gitu. Saya 3 hari di sana ya wajar, namanya lama nggak ketemu istri dan anak, 2 bulanan gitu. Cuma saya mau meluk istri itu nggak bisa ketika ada mertua kan, udah dianggap bukan mahramnya kan, menyentuh aja nggak boleh gitu kan, deket-deket aja nggak boleh gitu. Cuma sama anak ya saya gendongin biasa gitu. Cuma ketika nggak ada mertua saya, istri masih mau saya peluk, saya cium, itu mau. Bahkan ketika malam kedua, saya kan kondisinya kamar terpisah nih. Lah sebelum malam itu saya bisikin ke istri, "Dek, nanti jendelanya jangan dikunci ya," gitu kan. Bener tuh, nggak dikunci tuh jendela itu. Akhirnya malam-malam semua sudah pada tidur, saya masuk ke kamar lewat jendelanya yang nggak dikunci sama istri, cuma diganjel kain gitu. Ya akhirnya kan namanya suami istri ya masih sah kan, walaupun mereka menghukumnya bukan suami istri lagi. Ya sudah, saya pelukan dan lain-lain, dan bahkan sampai berhubungan badan gitu kan. Akhir cerita, singkat cerita, berganti hari ketiga, sore hari waktu itu istri masak nasi goreng waktu itu. Jadi saya berada di kamar terpisah, istri masak nasi goreng, masakin saya waktu itu kan. Masak nasi goreng, bikin teh gitu. Terus nganter nasi goreng sama tehnya ke kamar saya yang terpisah tadi. Nah, waktu itu saya sama istri lama gitu, bincang-bincang gitu kan. Bahkan tak pelukin istri saya gitu. Tiba-tiba anak kami yang masih kecil tadi nangis gitu, nangis. Hanya mertua teriak tuh, kan namanya Firda nih. "Firda, ngapain kamu di situ?" gitu kan. "Udah nggak mahram kok dekat-dekat gitu. Apa mau hamil lagi?" gitu. Beh, kata-kata ini menurut saya sangat menyakiti istri saya gitu kan. Bahkan ketika mendengar kata-kata seperti itu, istri saya jadi nggak langsung masuk kamar, kunci kamar, nggak keluar semalaman sampai pagi waktu itu. Jadi makan pun belum jadi makan, sampai seperti itu. Bahkan paginya ketika saya hampirin itu udah nggak mau lagi dekat dengan saya, mungkin takut sama bapaknya gitu. Terus waktu itu kan singkat cerita hari ketiga nih saya di rumah mertua. Terus mertua manggil saya, intinya jelasin bahwa saya di situ cuma dianggap tamu gitu kan, jatah tamu cuma 3 hari gitu kan, melayani tamu. Akhirnya saya dengan tanda kutip diusir dari rumahnya, nggak boleh lagi di situ gitu kan. Bahkan sempat mengancam nih, ketika saya masih di situ nanti pengurus-pengurus dari Islam Jamaah itu akan ngusir saya gitu kan, akan ngusir paksa saya gitu, sampai digituin. Tapi ya saya ya udahlah, daripada geger gitu kan, akhirnya saya pamitan baik-baik, pergi dari rumah mertua, dan masih di kampung itu, cuma saya nginep di rumah teman saya gitu kan, karena saya masih kangen anak gitu kan. Akhirnya di hari keempat siangnya saya main lagi ke rumah mertua itu, anak dan istri sudah nggak ada gitu kan, sudah nggak tahu di mana. Saya tanya ke mertua, "Siva di mana?" gitu kan. Siva itu anak pertama saya. Nggak tahu nih, tadi diajak main sama mamanya gitu. Jawabannya seperti itu. Mau tak tungguin lama gitu kan, kok nggak pulang-pulang. Saya tanya lagi sih sama ibu mertua saya, kok nggak pulang-pulang gitu kan, masa anak kecil masih bayi kok diajak main lama nggak pulang-pulang, kan nggak logis gitu kan. Ternyata cuma jawaban yang menipu gitu kan. Akhirnya saya pulang karena udah lama, dari siang sampai sore nungguin nggak ada gitu kan, nggak pulang-pulang. Hari kelimanya saya ke situ lagi, masih belum ada gitu. Akhirnya ibu mertua tak tanyain, katanya pergi ke rumah saudaranya, tapi nggak mau ngaku, saudara yang mana nggak mau ngaku. Intinya supaya nggak ketemu sama saya, kalau yang saya pahami seperti itu, disembunyikan gitu kan.
takutnya nanti berhubungan terus dengan saya pengaruhi gitu kan, dan mau tak ajak keluar gitu. Yang saya pahami seperti itu. Itu berjalan selama hampir 3 minggu saya di situ. Jadi saya sering ke situ, ke rumah mertua lagi, nengokin anak, siapa tahu udah pulang, ternyata nggak pulang-pulang gitu kan. Bahkan saya ke rumah mertua itu sampai masuk kamarnya, mastiin apa benar-benar nggak ada gitu. Ternyata memang nggak ada gitu kan, ya nggak tahu di mana gitu. Ya seperti itu, sampai sedemikian rupa gitu, biar supaya nggak ketemu dengan saya gitu. Ya saya berharap teman-teman yang masih di Islam Jamaah maulah membuka pikirannya, dalam arti berguru nggak cuma dengan guru yang di Islam Jamaah saja, tapi mau mengambil referensi guru yang lain, ulama yang lain. Kan banyak nih ulama di Indonesia ini, ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz Firanda, banyak kan orang-orang yang secara agama itu luar biasa penyampaiannya gitu kan, bisa diambil referensi kayak gitu. Jadi nggak cuma berguru dengan satu guru yang nggak tahu nih guru benar apa salah gitu kan, tapi kita berguru dengan banyak guru, otomatis kita bisa tahu nih, bisa menyimpulkan, bisa memperoleh pandangan banyak kan. Jadi tahu ini guru yang benar yang mana, yang salah yang mana, insya Allah kan, kalau mau mengambil banyak referensi gitu. Cuma kalau hanya asal ikut aja dengan satu guru, jadi nggak tahu, apalagi secara kaidah bahasa nahwu shorof itu di sana nggak diajarin gitu. Jadi ketika gurunya menyampaikannya itu salah, nggak tahu gitu. Jadi asal ikut aja. Ya, saya pesannya yaitu supaya maulah belajar di tempat lain, di majelis lain. Banyak kan ulama-ulama yang ilmunya luar biasa gitu. Dan yang saya rasakan ketika udah hijrah dari Islam Jamaah, jadi hati itu lebih tenang gitu kan, lebih bisa mengenal Allah, bisa mengenal perjuangan Rasulullah gitu kan. Karena apa? Di Islam Jamaah itu nggak diajari itu, kayak pelajaran tauhid itu nggak diajari. Terus sirah nabawiyah, perjuangan sahabat Nabi itu nggak dipelajari. Yang ada itu, yang terus ditekankan itu sirahnya pendirinya gitu kan, sirahnya Nur Hasan gitu kan, yang digembor-gemborkan. Jadi kita seakan-akan lebih mengagungkan Nur Hasan daripada naudzubillah Rasulullah gitu. Bahkan sempat di dalam saya itu ada itu disebutkan, ketika Allah itu perintahnya itu nggak maksa gitu. Masa Allah perintah tapi perintahnya nggak maksa, nggak kuat gitu menurut mereka, tapi imam mereka ngelarang, harus dipentingkan ikut imamnya gitu kan. Ini kan sebuah kejanggalan yang luar biasa gitu. Makanya ya tadi, jangan hanya berguru satu guru lah, kita terbuka, mau ngambil ilmu, karena ilmu itu luas. Hidup kita terlalu singkat, ilmu itu sangat luas. Jadi jangan bosan-bosan mencari ilmu gitu. Untuk keluarga saya, ya saya berharap orang tua saya, kerabat saya, mertua saya, terutama yang saya paling harapkan itu istri dan anak saya. Semoga saja mereka oleh Allah diberikan hidayah, bisa terbuka hatinya, sehingga bisa terbuka pikirannya, bisa menerima bahwa Islam itu nggak seperti di Islam Jamaah yang menganggap lagi orang di luar Islam Jamaah itu kafir. Dengan harapan yang sangat besar supaya saya bisa berkumpul lagi dengan istri, berjuang bersama di jalan Allah yang seharusnya gitu. Berjuang bersama mendidik anak di jalan Allah gitu. Menjadi pejuang Allah gitu. Jadi nggak jadi pejuangnya imaman itu tadi.
Ya, sedikit kisah dari saya di Islam Jamaah, mungkin bisa diambil hikmahnya. Ya, semoga kita semua menjadi orang yang terbuka hatinya, bisa menerima hidayah dari Allah, bisa menetapi agama Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah, tidak tersesat di golongan-golongan yang mengaku-mengaku paling murni, paling benar, paling surga, tapi benar-benar berada di jalan Allah yang benar, bersatu dengan umat Islam yang lain, gitu kan, bersaudara, bukan malah mengkafirkan, bukan malah memvonis neraka. Berarti bukan area kekuasaan kita, gitu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.